Gulma adalah tanaman liar yang tumbuh pada lahan tanam di mana kondisi tempat dan waktu kehadirannya tidak direncanakan. Walaupun setiap jenis tanaman termasuk gulma memiliki peran tersendiri dalam ekosistemnya. Sebagaimana kita tahu, gulma memiliki kemampuan tumbuh lebih cepat dari tanaman lainnya, sehingga gulma dapat digunakan sebagai campuran bahan organik yang bagus dalam pembuatan kompos. Selamat siang, sore, malam. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Langsung saja, yang pertama itu adalah gulma berjenis alang-alang. Seperti yang kalian lihat, gulma di lahan saya sangat banyak, sangat bandel. Saya pernah babat habis. Saya potong, saya pangkas semuanya, tapi pertumbuhannya sangat cepat sekali. Seling beberapa hari dipotong, dia tumbuh kembali. Saya juga pernah pakai herbisida, tapi saat hujan turun, seling sehari dua hari, tumbuh lagi seperti mati suri. Dia hidup kembali. Kemampuannya untuk hidup sangat luar biasa. Dari bunga, dia bisa menghasilkan biji dan memperbanyak. Dari akar yang belum mati, dia bisa tumbuh kembali. Sangat luar biasa. Metode yang sudah saya praktekkan yaitu dibabat habis, tapi dia tumbuh kembali seperti ini. Lalu saya pakai herbisida, tapi saat hujan turun, seling sehari dua hari, dia kembali tumbuh juga. Selama akarnya belum diangkat, dia akan terus tumbuh selamanya. Dan yang sudah saya praktekkan lagi, yaitu mengangkat akarnya. Karena faktor utama pada gulma ini adalah akarnya. Selama akarnya belum diangkat, dia akan selalu tumbuh subur dan semakin banyak. Metode yang saya lakukan itu seperti ini. Pertama, saya babat semuanya, itu saya babat dengan menggunakan arit. Kemudian saya semprot dengan herbisida. Bisa kalian lihat, ini semua mulai mati. Ada yang mulai menguning di sebelah sana, tapi ini semua mati. Lalu perlahan saya gali dengan menggunakan garpu dan juga cangkul. Saya angkat akarnya, saya kumpulkan di situ. Di sini nih, saya kumpulkan akarnya, saya jemur. Mudah-mudahan mati. Sehabis saya jemur, lalu saya bakar agar dia tidak dapat hidup kembali. Dengan metode seperti itu, dijamin 100% alang-alang akan mati. Dengan catatan tidak ada akar yang tertinggal di dalam tanah. Jika ada yang tertinggal di dalam tanah, lebih baik lebih buru-buru angkat atau gali. Selanjutnya ini jenis rumput-rumputan seperti ini. Saat musim hujan, ini akan tumbuh luar biasa ya. Sangat mengganggu. Jenis rumput ini, jika kita babat saja, kita potong saja, dia akan tumbuh kembali saat curah hujan tinggi. Tapi kalau kita dengan menggunakan herbisida, mungkin bisa mati. Rumput jenis ini berkembangnya dengan menggunakan batang. Jika kita mematikan dengan herbisida, mungkin bisa mati juga ya. Hanya saja kalau misalkan dibabat, jika dia tertinggal satu ruas ini saja, dia akan menjadi banyak. Dia akan hidup kembali. Maka kalau misalkan untuk membasminya ini mungkin dengan cara dibakar.
Kalian bisa lihat ini dia tumbuh seruas, satu ruas ini dia tumbuh. Setiap ruas yang menyentuh tanah dia akan menumbuhkan akar dan dia akan tumbuh dengan subur kembali. Jenis gulma selanjutnya adalah ini ya. Seperti banyak orang bilang ini teki-tekian. Sejenis gulma rumput juga. Ini sangat susah sekali juga dimatikan ya. Namanya gulma pasti susah dimatikan. Seperti ini ya. Dia dari bunganya bisa menjadi banyak, berkembang menjadi banyak. Kalau misalkan akarnya ini tertinggal juga, seperti pada umumnya rumput-rumputan gulma jenis rumput, jika akar dari rumput tertinggal, dia akan hidup kembali. Seperti itu. Cara penanganannya ini salah satunya ya tetap kita harus mengangkat akarnya. Hanya saja akarnya ini sangat kecil ya. Mau tidak mau penanganannya menggunakan herbisida, tapi sesuai dengan dosis. Untuk membasmi rumput ini yaitu dengan menggunakan herbisida. Pasti mati, tapi hanya sebentar seperti mati suri. Untuk lebih efisiennya, lebih efektifnya dengan cara dibabat, kemudian lahannya dibakar. Jadi sisa-sisa akarnya dia akan mati dan tidak akan tumbuh kembali. Mungkin ada sedikit tapi. Yang selanjutnya yaitu jenis gulma yang merambat atau menjalar. Banyak yang bilang ini jenis kacang-kacangan. Gulma ini tidak kalah bandelnya dengan alang-alang. Sangat mengganggu. Jadi gulma ini mengganggu pertumbuhan hidup pada tanaman budidaya kita. Seperti ini. Dia sangat keras. Batangnya atau sulurnya ini sangat keras, seperti tali. Karena dia merambat, dia akan menahan laju pertumbuhan pada budidaya tanaman. Contohnya seperti budidaya singkong, jagung, dia akan melilit seperti ini dan mengganggu pertumbuhannya dia ke atas. Bisa dilihat gulma merambat ini dengan cara melilit dia akan mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya kita. Seperti ini, dia melilit batang. Untuk membasminya, kita tetap harus mengangkat akarnya dari bawah. Yang jenis seperti ini, yang daunnya seperti ini, akarnya itu berwarna hitam. Jika akarnya itu tidak diangkat, dia akan tumbuh kembali. Ini jenisnya seperti ini. Sebenarnya dia ini rambut, seperti rambut dia. Akarnya ini berumun seperti rambut keriting, berwarna hitam. Cara membasminya ini diangkat, akarnya diangkat lalu dibakar. Kalau bisa dijemur dulu lalu dibakar untuk mematikan gulma ini. Lanjut ke gulma pakis. Sudah sering sekali banyak orang juga yang menggunakan herbisida untuk mematikan pakis.
Tanaman ini banyak kita temuin di hutan juga, di perkebunan, bahkan di tempat yang teduh juga seperti ini dia bisa hidup. Jadi bisa dilihat dari sini kalau dia berkembang dengan menggunakan akarnya. Selama akarnya masih ada di dalam tanah, dia akan tetap hidup. Dia akan hidup kembali. Dibabat, selama akarnya masih di dalam tanah, dia akan hidup kembali. Disemprot dengan herbisida, selama akarnya belum mati, dia akan hidup kembali. Satu-satunya ya tetap seperti tadi, diangkat, dibakar. Tanaman pakis ini banyak kita temui. Kalau kita tarik gini saja dicabut, mana? Kalau kita cabut begini saja, dia pasti patah akarnya, pasti patah dan akan tertinggal di dalam situ. Dan yang tertinggal itu akan hidup kembali. Saat hujan turun akan hidup kembali. Selanjutnya gulma ini, sejenis bandotan atau yang lainnya di kebun banyak ini. Ini yang bisa dibilang gulma ringan, tapi tetap mengganggu karena akan terjadi perebutan nutrisi di dalam tanah dengan tanaman budidaya kita. Jadi selama ada gulma, selama itu ada kompetisi perebutan nutrisi di dalam tanah dengan tanaman budidaya kita. Jadi mau tidak mau kita harus tetap membasminya. Gulma ini mudah sekali dibasmi dengan cara dicabut manual. Dicabut manual, akarnya dia akan ikut. Tapi sebagian kecil akarnya tetap akan tertinggal. Di situ dia akan hidup kembali saat musim hujan datang. Sebagian besar dari gulma, selama akarnya masih ada di dalam tanah, dia akan hidup kembali dengan syarat dia terkena sinar matahari. Ada beberapa juga yang bisa hidup dengan minim sinar matahari. Seperti tadi kacang-kacangan itu yang menjalar, dengan minim matahari dia masih bisa hidup. Syaratnya dia terpenuhi air, karena tempatnya teduh dia pasti lembab dan pasti banyak airnya. Lahan ini tadinya penuh dengan alang-alang. Sistemnya saya menggunakan, pertama saya babat semua, lalu saya semprot herbisida. Gunanya herbisida hanya untuk menahan laju pertumbuhan alang-alang. Lalu saya gali satu persatu, saya angkat akarnya alang-alang tersebut, dan lalu kemudian akarnya itu saya bakar. Hasilnya tidak tumbuh alang-alang lagi. Namun karena kesalahan saya tidak menggunakan mulsa baik itu mulsa organik ataupun mulsa plastik, maka gulma yang lain tumbuh. Namun bisa kalian lihat di sini alang-alang sudah tidak tumbuh karena sudah diangkat akarnya. Faktor utama dari alang-alang itu adalah akarnya. Jadi saat dia sudah diangkat, itu namanya membasmi dengan sempurna. Selama akarnya itu masih ada di dalam tanah, dia akan tumbuh kembali. Sebagian besar gulma, selama akarnya ada di dalam tanah, dia akan tumbuh kembali. Sebagian besar gulma sifatnya seperti itu. Jadi banyak gulma itu pembasmiannya seharusnya dari akarnya. Contohnya dengan memakai herbisida sistemik, tapi itu hanya bersifat sementara. Kalau bisa memang dibakar. Tapi walaupun demikian, kerja keras adalah nomor satunya, yaitu mencabut akar dari dalam tanah, mencangkul, mentraktor, menggarpu, mencabut semua akar yang ada di dalam tanah, akar-akar gulma yang ada di dalam tanah, lalu
lebih efektifnya dibakar. Dibakar, kenapa dibakar? Karena dia akan mati. 100% dia akan mati. Kalau kita cabut dari sini, dibuang ke daerah lain, dia akan tumbuh di daerah lain. Dan dari daerah lain itu, dia akan dibawa oleh serangga ataupun burung kembali ke lahan kita. Seperti itu. Lebih baik dibakar. Basmi langsung 100% ampuh. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran dan kritik, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.